sifat malu ini nih yang kadang jadi bendungan, jadi sifat penghalang nih rasa malu nih. Karena ngerasa umur udah tua, karena ngerasa masa sih gue udah dewasa, gue udah umur 25-an, masa gue harus ikro lagi, arif-arifan lagi, kayak begitu kan kadang mang. One, two, three, four. Ambillah makna dari setiap cerita. Bray. Ini nih Allah nih ngasih ide di situ mang. Nah saya tuh nazar, saya inget nih temen saya dulu ada yang kejadian kayak begini kayak saya dulu. Itu begitu dia keluar dari rumah sakit mang, dia keluar dari rumah sakit itu kayak orang bego, kayak orang idiot, jarak pandang dia 1 meter Gitu. ngomong pelangap-pelongo. Saya sampai nazar sama Allah, ya Allah kalau aku dikasih kesembuhan, kalau saya bisa dikasih hidup lagi, tolong kasih saya kesempatan buat sehat, saya bakal berubah kata saya bakal mondok dah, katanya kayak begitu, saya bakal mondok. Saya najar kayak begitu. Tapi kalau memang saya dikasih hidup sama Allah buat saya sakit, buat saya tanpa daksa, buat saya nggak bisa jalan, buat saya nyusahin orang, mending cabut aja nyawa saya. Saya sampai bilang kayak begitu mang. Itu di tengah-tengah saya udah mau sadar tuh. Akhirnya kuasa Allah, saya di situ melek, mulai sadar lah, saya mulai sadar di situ mang. Akhirnya itu kurang lebih 3 hari 2 malam saya nggak pulang. 3 hari 2 malam saya nggak pulang ke rumah. Akhirnya saya pulang ke rumah ngelihat ibu, saya nangis mang, langsung meluk. Pulang langsung meluk, minta maaf. Nggak lama dari situ mulailah ngaji lagi gitu. Saya memang bapak saya tuh ustadz mang, bapak saya tuh ustadz, sampai kayak ada bahasa kayak gini ke saya tuh, sampai ada bahasa kayak gimana ya, saking udah capek-capeknya ngomongin saya, sia teu ngerakeun cenah nempok kolot sia cenah, sia pegawaian kos kitu bae cenah, sampai ada bahasa kayak begitu mang. Pasti itu. Orang tua saya dulu, ini yang saya sesalin tuh dulu kayak begitu. Insyaallah itu perjalanan awal saya lah. Di situ saya ngaji lagi, akhirnya saya punya niatan buat saya mondok lah itu saya. Karena memang itu nazar mang. Sebenarnya saya bukan mondok, ya nggak ada. Saya mah ngadon makan, ngadon berak di kampung orang, saya mah bukan mondok. Pegawaian ge, kerjaan tidur baik tiap hari. Gimana mau disebut mau mondok? Gimana disebut mau mondok? Nih kan tadi memang punya masa lalu yang kurang baik ya. Kan sekarang suka dakwah kayak gitu. Terus punya tujuan nggak dalam dakwah itu? Ada nggak hal yang ingin dicapai dalam Jelas mang. dakwah itu? Jelas. Tujuan saya yang belum saya tercapai sampai saat ini, saya pengen dakwah on the road mang sebenarnya. Jadi gimana? pengen ngajak, seumpamakan ada, saya setiap malam tuh seumpamakan ya, kalau seumpamakan ke depan saya dikasih ridho sama Allah, saya diberi sama Allah izin buat buat ngajak orang dalam hal kebaikan mang. Saya pengen ngajak anak-anak yang di pinggiran jalan mang, buat ngaji, buat hijrah. Yuk, masa lu hidup mau kayak begini terus? Lu sama adik-adik yang masih sekolah, yang putus sekolahnya usia SMP, itu udah makin parah mang. Saya tuh pengen ngajak yang kayak gitu mang. Ngajaknya tuh buat, ayo, lu belum seberapa kotor, gue yang udah kotor banget aja bisa. Masa lu yang ibarat kata ya tadi amang, lu baru nyemplung, belum basah banget gitu. Gua aja bisa kering gitu, gua aja bisa bersih lagi, bukan artinya saya suci bersih di sini ya. Saya bisa bangkit memang dari fase di mana saya udah ngerasa capek banget gitu ya. Di situ mang. Ya memang sempet sih kayak gitu tuh, pengen ngajakin orang yang di jalan-jalan, karena dia tuh sebetulnya butuh banget sih pendidikan kayak gitu tuh, ajakan dalam kebaikan tuh dia tuh butuh banget. Iya. Sebetulnya dia tuh terlihat kayak kriminal, bukan sebenarnya dia tuh kriminal. Iya mang. Dia mungkin ya kurang ajakan lah dari orang-orang yang mendekati dia itu gak ada, yang mengajak pada kebaikan dia gak ada. Akhirnya memangnya sekelompok orangnya kayak gitu semua, ya mau tidak mau. Betul. Mungkin yang dia dalam hatinya tuh punya rasa, saya tuh pengen berubah, saya tuh pengen jadi orang baik. Cuman faktor lingkungan itu yang menuntut dia menjadi tidak baik. Jelas. Kayak gitu. Saya itu yang belum saya kecapai itu mang. Intinya saya bukan dakwah ya. Kalau saya nggak ngerasa diri saya ahli ilmu mang, nggak. Saya cuman sama Allah saya dikasih kelebihan, saya bisa ngomong, saya bisa mengajak. Tidak semua orang bisa ceramah, tapi semua orang bisa dakwah. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Apa salahnya sih
kita ngajakin orang buat dalam hal kebaikan, itu kan udah hak mutlak. Iya. Bagi kau orang muslim itu hak mutlak. Harus saling mengajaknya. Mengajak dalam kebaikan kan itu hal mutlak, hal yang wajib, mengingatkan dalam kebaikan. Terus yang sekarang dijalani Mang Ari ini memang sudah menjadi suatu pencapaian yang baik ya buat Mang Ari, menurut Mang Ari sendiri gitu. Yang Kalau dijalani saat ini. kalau baik secara dari segi diri ya Mang ya, dari segi diri itu 360 derajat berbeda Mang. Berbeda banget dari dulu. Makanya penyesalan tuh nggak datang di awal Mang, selalu di akhir. Coba gua dulu hidup bener, gua nurut sama omongan emak bapak gua gitu. Emak bapak gua mungkin gak kayak begini Mang. Dulu tuh orang tua nyaranin saya buat mondok, bapak tuh buat nyaranin buat saya buat mondok karena ego saya. Ya itu tadi, pengen nyari jati diri, gue pengen punya nama gitu, pengen dikenal orang. Akhirnya masuk SMP lah saya. Tahunya di SMP saya makin gila, makin selon Mang. Ada ini yang terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat ya mungkin khususnya buat orang-orang yang masih berada dalam zona hitam kayak gitu, mungkin ada sedikit pesan-pesan yang bisa membangkitkan mereka itu menjadi berubah menjadi yang lebih baik lagi gitu di masa depan ya kan? Intinya yang tadi saya bilang Mang, buat kalian yang mau berubah menjadi lebih baik, jangan pernah ngerasa diri kalian sendiri. Jangan pernah ngerasa diri kalian udah kotor banget, udah hina banget. Surga tuh rindu sama orang-orang yang mau taubat Mang. Surga rindu. Hidayah tuh dicari, dijemput, bukan ditungguin Mang. Kalau nungguin hidayah kapan mau datang? Dicari, dijemput hidayah itu. Teman-teman yang mau hijrah jangan tanggung. Kalau memang mau hijrah istiqomah. Yang sulit itu bukan hijrahnya Mang, istiqomahnya ini. Yang sulit itu bukan hijrahnya. Kalau hanya sekedar hijrah mah berangkat keluar pakai sarung, pakai koko, pakai peci aja itu udah hijrah. Awalnya kita pakai celana sobek-sobek, itu hijrah kan. Berpindah kan. Berpindah pakaian mungkin. Berpindah pakaian artinya kan begitu. Itu hanya sekedar hijrah. Tapi yang sulit itu istiqomahnya Mang. Yang mau hijrah intinya jangan tanggung. Allah selalu sayang. Surga rindu sama orang-orang yang suka taubat. Mungkin gitu Mang. Jangan pernah ngerasa diri sendiri, jangan pernah ngerasa diri. Gua nih udah bukan apa ya? Gua nih udah gak pantas lah buat kayak begitu. Jangan ngerasa malu. Biasanya kayak begitu Mang. Biasanya malu. Sifat malu ini nih yang kadang jadi bendungan. Jadi sifat penghalang nih rasa malu nih. Karena ngerasa umur udah tua. Karena ngerasa masa sih gue udah dewasa, gue udah umur 25an, masa gue harus ikro lagi, arif-arifan lagi, ya begitu kan kadang Mang. Jangan ngerasa malu teman-teman semuanya, jangan ngerasa malu. Wallahi nanti kerasa nyeselnya setelah antum ngalamin rumah tangga, setelah antum ngalamin dewasa, baru dah penyesalan itu satu persatu datang Mang. Omongan orang tua tuh yang dulu kita tentang, yang dulu kita lawan, itu kerasa Mang. Terjadi ternyata. Kerasa banget terjadi. Setelah saya alamin sekarang tuh bener-bener loh, omongan emak sama bapak tuh kerasa gitu, ngenaknya tuh sekarang. Dulu ngingetin saya suruh kayak begini, saya suruh kayak begini, tapi dibantah sama saya. Nah sekarang orang tua udah nggak ada, orang tua udah jauh sama saya, itu rindu Mang. Saya rindu sama tegurannya, sama marahnya, sama senyumannya, sama ramahnya orang tua. Nanti kerasanya kalau antum semua durhaka sama mama bapak, nyakitin sama mama bapak, nanti juga ketemu Mang kerasa sakitnya. Setelah udah ngalamin rumah tangga, ngalamin dewasa, ngalamin apa ya, ibarat kata udah menginjak fase dimana kita harus berpikir lebih luas gitu, itu semua bakal berbalik arah, itu sih Mang pesan saya Mang. Yang mau hijrah jangan nanggung hijrah. Kalau memang mau bener-bener berubah, pintu tobat Allah selalu terbuka, pintu maaf Allah selalu terbuka. Jangan pernah malu buat bertanya, jangan pernah malu buat datang ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis Rasulullah. Wallahi surga rindu sama orang yang suka-suka tobat. Begitu Mang. Ngerokok lagi Mang. Ya intinya kayak begitu mungkin Mang. Ya, cukup. Intinya jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, menjadi tolak ukur bahwa
keburukan, sehebat apapun keburukan, sejagoan apapun keburukan, se ekstrim apapun keburukan, itu nggak berlaku di masa depan, Bang. Yang saya rasa kayak begitu. Yang ada hanya penyesalan, kayak begitu. Saya juga berterima kasih buat teman-teman saya yang dulu ngajakin saya buat, ayo Ri, lu bisa, lu bangkit, lu nggak bakal terus ada di titik kayak begini. Itu teman-teman saya dulu, Mang, yang selalu support saya di saat saya ngerasa lelah, ngerasa capek. Itu teman-teman saya yang nguatin. Makanya cari temen, cari lingkungan yang memang ngedukung buat kalian hijrah, buat kalian berpindah dari yang buruk menjadi lebih baik gitu. Kalau kalian hijrah tapi lingkungan kaliannya tetap seperti itu, kalian mainnya sama yang itu aja, tetap kalian bakal terus tergerus, bakal terus ke bawah sama pergaulan yang ada, sama lingkungan yang ada. Coba kalau ente hijrah nih dari kampung ente cari majelis dah, cari majelis atau kasarnya nyari pondok yang bisa ngalong, Mang. Ya begitu, seenggaknya minimal sholat kita ke kontrol, Mang. Iya benar. Minimal sholat kita ke kontrol dah. Kalau kita lingkungan kita sama orang yang suka sholat, ya kita juga bakal ke bawah sholat. Masa orang yang sholat kita nggak sholat, malu kan? Minimal kayak begitu. Iya, minimal ada rasa malu aja dulu. Kayak begitu. Intinya kalau mau hijrah, pindah. Kalau ente hijrah tapi ente mainnya masih sama yang itu aja, lingkungannya masih seperti itu aja, itu gak akan ngedukung, Mang. Gak akan ngedukung perubahan buat lebih baik. Gua terima kasih buat guru-guru saya, Mang, dulu yang ngajarin saya tentang semua hal, sampai saya sekarang ada di titik seperti ini. Wallahi, hakikatnya kalau tanpa wasilah seorang guru, berkah seorang guru, saya nggak bakal, Mang, kayak gini. Saya bilang tadi, saya mah bukan pesantren. Saya ngadon mandi, ngadon makan, ngadon berak di kampung orang, ngadon tidur di kampung orang. Pindah kasur lah. Iya, pindah kasur. Tapi di saat kita mahabbah sama ulama, kita cinta sama habaib, kita cinta sama guru, samina wa atona sama guru. Walaupun ente gak belajar, keberkahan guru insya Allah, Mang, Dapat ya. iya, Allah tuh gampang banget naruh ilmu di kepala manusia tuh, Allah gampang banget. Makanya kudu cinta, kudu ta'zim sama guru, sama habaib, sama ulama, sama orang tua. Itu kuncinya, Mang. Kalau saya karena saya punya keyakinan kayak begitu. Saya cinta, ya cinta harus dengan pembuktian, nggak hanya sekedar dari ucapan gitu, Mang. Cinta saya ke guru saya, mahabbah saya ke para ulama, ke para habaib, ya buktikan. Ya akhirnya mungkin Allah ngangkat derajat saya sampai saya sekarang berada di titik ini, Mang. Alhamdulillah. Ya itulah pesan-pesan dari Bang Ari. Mungkin ada sedikit yang bisa kita ambil pelajarannya, ya mungkin kita yang masih berada dalam zona hitam tapi kita tuh punya keinginan untuk berubah, ya ayo kita berubah, jangan pernah merasa putus asa lah. Kemudian buat kita yang udah berada mungkin pada orang-orang lingkungan kita itu orang-orang baik, kita termasuk juga orang baik, jadi jangan sampai memandang sebelah mata lah pada orang-orang yang mungkin dianggap kurang baik lah. Karena yang hitam itu tidak selalu kotor dan yang pahit itu tidak selalu menyedihkan. Jadi jangan sampai memandang keburukan orang lain. Jadi mungkin orang yang kita pandang buruk itu mulia di hadapan Allah, dan kita yang merasa mulia mungkin hina dalam pandangan Allah. Betul, Mang. Karena orang yang buruk juga punya kesempatan untuk berbuat baik lah. Justru Allah itu cinta orang yang cinta sama pelaku maksiat yang bertobat ketimbang orang yang benar tapi tidak pernah merasa salah. Itu gambar. Betul, Mang. Itulah mungkin ada hikmahnya di balik cerita-cerita Mang Arif dari masa lalunya, ya mungkin bisa dianggap kurang baik sehingga sekarang bisa berdakwah, mengajak orang lain pada kebaikan. Nah itulah pelajaran buat kita, jangan sampai merasa lebih baik dan jangan memandang sebelah mata pada orang-orang yang kurang baik. Itu aja, kita tutup ya, Mang Ari ya. Iya, Mang. Ya, jangan lupa share ya ke teman-teman kalian videonya, biar teman-teman kalian pada tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.